Pemirsa, detik-detik haru pertemuan seorang ayah dan anaknya yang sempat hilang saat banjir menerjang Aceh Tamiang viral. Sang anak menangis saat menemukan ayahnya sedang berjalan tanpa alas kaki di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma selutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Sementara pasca banjir bandang lebih dari sepekan lalu, pemirsa, sejumlah gedung perkantoran di kota Langsa, Aceh masih tertutup lumpur. Hingga kini seluruh pelayanan publik pun masih terhambat. Tumpukan lumpur terlihat memenuhi halaman dan ruang-ruang kantor milik pemerintah, termasuk kantor Kementerian Agama, Polres Langsa, Kejaksaan hingga kantor Satpol PP. Selain lumpur, berbagai peralatan elektronik seperti komputer dan dokumen penting rusak akibat terendam banjir. Sejumlah peralatan gedung perkantoran milik pemerintah Kota Langsa masih dipenuhi terkubur lumpur sisa banjir yang terjadi lebih dari sepekan lalu. Sejumlah petugas masih terus melakukan pembersihan secara manual. Hingga saat ini, seluruh layanan publik di beberapa kantor pemerintahan terpaksa dihentikan. Stok BBM tiba-tiba habis. Ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang sudah mengantri berjam-jam di SPBU tersulut emosi. Sementara di Asahan, warga dilanda panic buying karena keterbatasan pendistribusian BBM hingga polisi dikerahkan antisipasi kericuhan. Kesal karena tak kebagian jatah BBM meski telah mengantri sejak siang. Ratusan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara marah dengan cara menggeber-geber knalpot dan membunyikan klakson kendaraannya. Meski tak sampai berbuat anarkis, kekesalan warga sempat mereka luapkan ke petugas SPBU dengan kata-kata kasar. Warga Mandailing Natal ini sudah antri sejak lama di SPBU, meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya demi mendapatkan BBM di SPBU. Meski pasukan mulai datang dari Depo Pertamina Dumai dan Teluk Kabung, Sumatera Barat, namun kuotanya dikurangi dari kebutuhan normal. Keterbatasan pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara membuat warga panik buying. Bahkan seorang driver online ini terpaksa mendorong motornya karena kehabisan bahan bakar. Sepanjang jalan sudah tidak ditemukan penjual BBM eceran. Keterbatasan pasokan BBM membuat warga kesulitan beraktivitas. Kelangkaan minyak hampir di setiap sudut kota tidak ada penjual minyak eceran. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong ke Pertamina lah, SPBU terdekat, sehingga menimbulkan antrian yang sangat panjang. Untuk mengatasi kericuhan antrian BBM, pihak SPBU membatasi jumlah pengisian mulai 10 hingga 20 liter per kendaraan. Dari Mandailing Natal dan Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jalan yang tertimbun longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai bisa diakses. Akses jalan terbuka mempermudah mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak longsor. Dan pemirsa, berikut laporan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang dari Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, seperti inilah kondisi di jalan dari Bukit Tinggi menuju ke Pasaman. Titik longsoran yang ada di belakang saya ini, itu merupakan longsoran yang terjadi pada Selasa pekan lalu. Jadi sampai sekarang juga masih belum bisa dilewati secara normal. Beberapa kendaraan terlihat mengantri, harus 2 jalur dari sini, termasuk dengan dari arah Pasaman menuju Bukit Tinggi. Antrian juga masih terjadi. Inilah yang jadi kendala untuk penyaluran bantuan dan akses masyarakat. Kita lihat di depan alat berat masih bekerja, bukan jalur. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor berupa tanah bercampur batu yang menutup badan jalan di Jorong, Patapayan, Paninggiran, Ateh, Nagari, dan Limo, Kecamatan Palupu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pembersihan material longsor ini terus dikebut agar jalan bisa segera dilewati warga dan kendaraan bantuan logistik bagi korban banjir. Warga pun berjibaku mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka tutup. Saat eskavator berhenti bekerja, para pengendara yang antri mulai bergerak melewati jalan. Jalan buka tutup, Bang. Sekarang pembersihan material. Tapi dari Bukit Tinggi Pasaman sudah terbuka ya? Sudah, Bang, sudah terbuka. Sudah bisa dilalui roda 4, roda 2. Bang, dari sini sampai ke perbatasan Pasaman ada berapa titik lagi, Bang? Kira-kira 25 titik, Bang. Terbukanya akses jalan mempermudah distribusi bantuan dan mobilitas warga. Selain jalur Bukit Tinggi Pasaman, jalur Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung melewati Kelok Ampek, Puluah Ampek sejak tadi pagi sudah bisa dilewati. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Anggota Polda Sumatera Barat membagikan kisahnya saat menyelamatkan warga terjebak di tengah banjir besar yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Meski banjir kian tinggi, banyak warga bertahan di rumah mereka dan harus dibujuk agar mau dievakuasi. Barang-barang ambil barang. Ibda Ferry Hardinsyah, anggota Polda Sumatera Barat, berjibaku menerjang banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak pada akhir November lalu. Ketinggian air yang mencapai hingga 2 meter di kawasan Nanggalo, Kota Padang, membuat rumah-rumah warga terendam. Ibda Ferry dan petugas SAR lainnya menyelamatkan korban dengan menggendong tubuh korban yang lemah dan menaikkannya ke atas perahu karet. Iya. Banyak batu. Dalam. Pak Mobil. Jadi ketika itu kami mendapatkan informasi dari salah satu warga ada 2 orang suami istri yang belum dievakuasi karena menolak dievakuasi. Jadi saya bersama tim dari Humas dan Kapolsek Nanggalo mencoba turun untuk merayu, membujuk sepasang suami istri tersebut supaya mau dievakuasi. Awalnya beliau bersikeras tidak mau. Jadi setelah dibujuk sama Kapolsek Nanggalo, akhirnya ibu itu akhirnya mau kita evakuasi ke posko. Kini banjir di beberapa daerah di Kota Padang sudah mulai surut, namun masih banyak korban hilang yang belum ditemukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, ibu-ibu korban banjir memprotes keras aparat kelurahan yang membagikan bantuan. Ia mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dan menuding penyaluran bantuan tidak merata.
Seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Saria, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memprotes keras aparat kelurahan. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erning ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Ya. Sudah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Enggak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyusul sama rumah kami rata kayak ikut, Pak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, memang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga pembagiannya kurang merata. Pada seluruh pihak yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Namun demikian, BPBD Sumbar berterima kasih kepada seluruh donatur dan mengimbau untuk bisa melapor ke posko-posko BPBD atau pemerintah kabupaten kota agar penyaluran bantuan lebih terkoordinir dan merata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.